Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Memahami sesuatu yang ganjil dan di luar nalar manusia memang sesuatu yang sulit. Seperti contohnya video-video yang akan kami bagikan berikut yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Video pertama kita diawali oleh kiriman teman subscriber Robby to B Channel, Askia Production, yang mana teman kita ini telah melihat anomali aneh melayang di langit Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Videonya sangat singkat, akan tetapi sangat menarik untuk dilihat. Kita cek dulu videonya. Pada hari Senin, 3 Juli 2023, sebuah objek mencurigakan terlihat melayang di atas langit Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Objek itu berhasil terekam kamera subscriber Robby to B Channel dengan ID Askia Production, lalu mengirimkan videonya melalui email kami. Pengirim mengklaim jika video ini direkam sekitar pukul 9 malam. Coba lihat apa sebenarnya yang terekam kamera. Hari Senin tanggal 3 Juli nih, Max menampakkan nih di rumah. Videonya pendek karena perekam baru menyadari jika ada sesuatu yang aneh di langit. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan merekam sebelum objek itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Objek apa itu sebenarnya? Mungkin kamu akan berpikir jika itu bisa jadi hanya balon atau drone. Tapi jika itu teorinya, perekam juga mengatakan jika objek itu terlihat sangat jauh, sehingga perekam harus melakukan zooming secara maksimal agar objek itu dapat terlihat. Dan jika kita lihat lebih lambat serta diperdekat, tampaknya objek itu mengeluarkan cahaya berwarna kuning cerah. Jika itu hanya balon, mungkinkah balon mengeluarkan cahaya dan terlihat saat malam hari? 3 Juli nih, Max menampakkan nih di rumah. Kita juga dapat mendengar jika perekam mengatakan objek itu bergerak sangat cepat dan lalu menghilang. Benda langit cepet banget, Max. Wus, mana lagi tuh hilang. Jadi sepertinya kita harus mengesampingkan teori balon. Selain itu, perekam juga menceritakan jika beberapa saat sebelum objek itu muncul, terlihat cahaya putih lurus yang membentang panjang di langit, namun terlihat halus dan sulit direkam. Tidak dapat terekam video, namun sempat tertangkap foto. Dan ini jika foto itu dipercerah. Mungkinkah objek itu UFO yang tertangkap di atas langit Bekasi, Indonesia? Tanggal 3 Juli nih, Max menampakkan nih di rumah. Benda langit cepet banget, Max. Wus, mana lagi tuh hilang. Teori UFO adalah bagian dari teori konspirasi yang berpendapat bahwa pemerintah dan politisi secara global, khususnya pemerintah Amerika, menyembunyikan bukti bahwa benda terbang tak dikenal dikendalikan oleh kecerdasan non-manusia atau dibangun menggunakan teknologi alien. Teori konspirasi semacam itu biasanya berpendapat bahwa pemerintah bumi berkomunikasi atau bekerja sama dengan pengunjung luar angkasa. UFO atau Unidentified Flying Object tidak harus selalu berbentuk piring atau mangkok terbalik, baik itu objek yang terlihat di langit ataupun di darat. Jika objek itu terlihat asing dan terlihat berbeda dengan yang pernah dikenal manusia, maka menurut para ahli, objek itu disebut UFO.
Menurut catatan laporan Wikipedia, laporan penampakan UFO di Indonesia sejak tahun 1953 hingga 2011 sudah tercatat lebih dari 24 kali dan dinyatakan asli. Meskipun beberapa orang menanggapi jika penampakan UFO hanya cerita fiktif, editan, atau hanya fata morgana. Jadi bagaimana menurutmu? Sebenarnya apa yang telah tertangkap kamera teman subscriber kita, Askia Production ini? Balon, drone, atau fata morgana? Di rumah benda langit cepet banget Max. Wus, mana lagi tuh hilang. Video selanjutnya merupakan sebuah kisah dari tahun 1947. Sebuah kisah yang menjadi asal mula pertama kali diucapkannya kata piring terbang. Kisah ini merupakan sebuah kisah seorang pilot swasta, Kenneth Arnold. Kita cek dulu videonya. Salah satu insiden penampakan UFO yang paling menggemparkan dunia terjadi pada 24 Juni 1947 yang sampai sekarang dikenal dengan nama Kenneth Arnold UFO Sighting. Dikisahkan, seorang pilot swasta, Kenneth Arnold, mengklaim bahwa dia melihat rangkaian 9 benda terbang tak dikenal yang berkilau terbang melewati Gunung Rainier dengan kecepatan yang diperkirakan Arnold minimal 1.200 mil per jam atau 1.932 km per jam. Ini adalah penampakan pertama pasca Perang Dunia II di Amerika Serikat yang mendapat liputan berita nasional dan dikreditkan sebagai yang pertama dari era modern penampakan UFO. Hal ini pula yang menjadi awal pertama kalinya penyebutan kata piring terbang. Di hari itu, Arnold melakukan penerbangan ke kota Chehalis, Washington, ke kota Yakima, Washington, menggunakan pesawat Cold Air A2 dengan tujuan pencarian pesawat angkut C-46 milik marinir Amerika yang jatuh di dekat Gunung Rainier. Sekitar pukul 15, Arnold melihat rangkaian kilatan terang di kejauhan di sebelah kirinya yang jaraknya sekitar 32 hingga 40 km dari posisinya. Awalnya dia mengira itu mungkin pantulan pada jendela pesawatnya, tapi setelah melakukan beberapa percobaan dengan mengayunkan pesawatnya dari satu sisi ke sisi lain, melepas kacamatanya, kemudian menurunkan jendela sampingnya, ia akhirnya mengesampingkan hal itu. Dia juga sempat berpikir jika itu barisan sekawanan angsa, tapi mengingat ketinggian terbang dan kecepatannya saat itu, dia tidak yakin jika itu sekawanan angsa. Sepertinya refleksi itu datang dari semacam benda terbang. Mereka terbang dalam formasi rantai panjang dan sangat cepat. Arnold menggambarkan objek-objek itu seperti serangkaian objek dengan bentuk cembung. Ia kemudian mengungkapkan bahwa satu objek berbeda dengan berbentuk bulan sabit. Meskipun beberapa orang beranggapan jika Arnold telah mengarang-ngarang cerita, namun sejarawan terkenal Mike Das mempercayai kisah Arnold. Sebagaimana yang telah dicatat oleh sejarawan terkenal Mike Das yang mengatakan Arnold memiliki bakat untuk menjadi saksi yang dapat diandalkan. Dia adalah seorang pengusaha yang dihormati dan pilot berpengalaman, dan tampaknya tidak melebih-lebihkan apa yang telah dia lihat atau menambahkan detail sensasional ke dalam laporannya. Dia juga memberikan kesan sebagai pengamat yang cermat. Detail ini mengesankan para wartawan yang mewawancarainya dan memberikan kredibilitas pada laporannya. Memperkuat bukti penampakan Arnold pada tanggal 4 Juli, Portland, Oregon Journal melaporkan telah menerima surat dari L.G. Bernier, Richland, Washington, bahwa telah melihat 3 benda aneh di atas Richland yang terbang hampir miring menuju Gunung Rainier sekitar 1,5 jam sebelum laporan penampakan Arnold. Dan sekitar 97 km barat laut Richland di Yakima, Washington, seorang wanita bernama Ethel Wilhouse juga melaporkan melihat beberapa cakram terbang bergerak dengan kecepatan fantastis pada waktu yang hampir bersamaan dengan penampakan Arnold.
Mulai saat itu, foto-foto penampakan UFO mulai menjamur di berbagai media massa lokal, seperti penampakan 8 objek mirip penampakan yang dialami Arnold di atas Tulsa, Oklahoma pada tanggal 12 Juli 1947. Foto penampakan Road UFO, yaitu 2 foto yang dilaporkan diambil pada 7 Juli 1947 oleh astronom amatir dan penemu William Albert Rhodes, menunjukkan objek seperti cakram yang terbang di atas Phoenix, Arizona. Jadi mungkinkah ada kehidupan pintar lain selain manusia? Mengingat luasnya alam semesta dengan bermiliar-miliar planet yang ada hanya dalam satu galaksi, belum terhitung galaksi-galaksi yang lain, mungkinkah hanya satu planet yang diklaim layak huni, yaitu Bumi? Jika begitu, apa fungsi dari planet-planet yang lain? Hanya sekedar penghias alam semesta? Kamulah yang memutuskan. Pada tahun 1950, pasangan petani Paul dan Evelyn Trent telah menangkap gambar objek aneh yang melayang di langit di dekat pertanian mereka. Foto ini sempat menggemparkan dunia di masa itu, bahkan seluruh negara telah menganalisis foto mereka. Kita cek dulu. Pada tanggal 11 Mei 1950, 2 foto yang berhasil ditangkap oleh pasangan petani Paul dan Evelyn Trent yang berasal dari McMinnville, Oregon, telah menggemparkan dunia. Foto-foto tersebut dicetak ulang di majalah Life dan di surat kabar di seluruh negara, dan sering dianggap sebagai salah satu foto paling terkenal yang pernah diambil. Menurut catatan astronom William K. Hartman, pada tanggal 11 Mei 1950 pukul 19.30, Evelyn Trent sedang berjalan kembali ke rumah pertaniannya setelah memberi makan kelinci-kelinci peliharaan mereka. Sebelum mencapai rumah, dia melihat benda logam berbentuk cakram yang bergerak lambat menuju ke arahnya dari timur laut. Dia berteriak memanggil suaminya, Paul, yang ada di dalam rumah. Saat keluar rumah, ia juga melihat benda tersebut. Setelah mengamati objek tersebut sebentar, dia kembali ke dalam rumah mereka untuk mengambil kamera dan berhasil mengambil 2 foto ini sebelum objek itu melesat ke arah barat. Ayah Paul, Trent, juga mengaku sempat melihat objek tersebut sebelum terbang menjauh. Di foto pertama, objek yang tertangkap itu terlihat agak jauh, namun dapat dipastikan jika ada objek yang melayang di sana, berbentuk cakram, miring ke kiri, seolah-olah bersiap untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan foto kedua, setelah diperbesar, objek itu terlihat lebih jelas. Dapat diyakini jika itu bukan teknologi buatan manusia. Namun banyak skeptis yang mengatakan jika foto-foto ini hanya tipuan atau palsu. Meskipun banyak ahli ufologis yang terus berpendapat bahwa foto-foto ini benar-benar menggambarkan dan menangkap objek asing yang tertangkap kamera. Beberapa waktu kemudian, foto ini kembali diuji dan ini yang terungkap. Dalam sebuah wawancara tahun 1997, keluarga Trent mengklaim bahwa mereka awalnya mengira objek yang mereka potret adalah pesawat militer rahasia. Jadi mereka takut jika foto-foto tersebut dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Ketika dia menceritakan penampakan itu dan menunjukkan fotonya kepada bankirnya yang bernama Frank Wortman, bankir tersebut merasa tertarik untuk memajang foto-foto itu di salah satu dinding bank miliknya di McMinnville. Tak lama kemudian, Bill Powell, yaitu seorang reporter surat kabar lokal yang sudah biasa mengembangkan foto negatif menjadi foto jadi, ia dikenal sangat ahli dalam mendeteksi keaslian sebuah foto. Bill Powell bermaksud untuk membuktikan keaslian foto keluarga Trent dengan meminjam foto negatif yang diambil dari kameranya. Setelah Powell memeriksa foto negatif itu, dia menyatakan bahwa tidak menemukan bukti jika negatif itu dirusak atau dipalsukan.
Sebagai info, kamera digital pertama kali diluncurkan oleh Fuji pada tahun 1988, namun dengan kualitas yang belum mumpuni. Sampai akhirnya, 1 tahun kemudian, pada tahun 1989, kamera digital yang dikeluarkan oleh Fuji ini sudah mulai banyak digunakan secara umum. Yang artinya, di tahun 1950, saat foto penampakan UFO keluarga Tran ditangkap, masih menggunakan kamera roll negatif, yang pastinya hal itu sangat sulit untuk dipalsukan. Mungkin itu belum cukup bagimu. Bukti lainnya, seorang ahli fisika optik untuk Angkatan Laut Amerika sekaligus seorang ahli ufologis, Bruce McCabe, menganalisis foto-foto itu dan menyimpulkan bahwa foto-foto itu tidak palsu dan menunjukkan objek nyata dan fisik di langit di atas pertanian keluarga Tran. Jadi bagaimana menurutmu? Mungkinkah 3 video tadi termasuk video kiriman teman subscriber kita, Askia Production, bisa menjadi bukti jika ada kehidupan lain selain manusia? Dan jika kamu memilih jawabannya tidak, maka objek apa yang sering tertangkap kamera itu? Apakah itu hanya sekedar tipuan? Namun, jika kamu memiliki teori sendiri, maka jangan malu tuliskan teorimu di bawah video ini. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu. Sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Saya Robi, undur diri dan salam anomali.